Ya, silakan Dokter Nimas. Kelihatan. Kita mulai dari slide yang pertama ya. Apakah suara saya masuk? Oke. Baik, Dokter. Jelas ya? Iya. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf atas gangguan ya di awal. Tapi semoga tidak menyurutkan kita untuk sharing hari ini, pagi ini, mengenai manajemen pemeliharaan dan nutrisi pada kelinci. Ya, di foto pertama, ini saya sharekan mengenai gambar kelinci ya. Ada kandang-kandang tray ya, di mana satu kelinci ini ada beberapa anakan yang hidup bersama-sama. Jadi hampir mirip kalau misalnya kakak-kakak sekalian ya, yang melihat kandang baterai pada ayam. Nah, di kelinci pun juga bisa dilakukan demikian ya. Untuk kelinci-kelinci yang memang tujuannya dia sebagai kelinci pedaging. Oke, next. Yap. Kalau kita bertanya mengenai apakah kelinci boleh makan wortel, karena ini adalah bagian dari divisi peternakan, pasti bagian yang menjadi fokus adalah bagaimana kelinci itu diberikan makan yang tepat atau sesuai untuk kebutuhannya, begitu ya. Nah, menurut ini adik-adik atau kakak-kakak semua di sini, apakah kelinci itu boleh diberikan makan wortel? Mungkin bisa cek di kolom chat ini. Apakah sebetulnya kelinci itu boleh makan wortel? Itu yang perlu kita ketahui dulu di awal. Karena kita kan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan gitu ya, kalau misalnya pas kita lagi jalan-jalan ke tempat wisata dan lain sebagainya, kita melihat kelinci itu dikasih makan wortel. Nah, itu sebetulnya bolehkah kelinci itu dikasih makan wortel sebetulnya? Ini ada udah menjawab, ada yang mengatakan tidak. Kemudian yang lain masih belum mengetik. Kalau di kampus gitu ya, kita melihat kelinci, memang banyak kelinci ini dipakai sebagai hewan percobaan gitu ya dok ya. Baik itu untuk diambil darahnya, baik itu untuk dilakukan penelitian mengenai kecernaan pakan dan lain sebagainya, gitu dengan berbagai fungsi gitu ya kalau di kelinci. Oke, jadi ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh begitu ya. Nah, kemudian pada hari ini kita akan lebih penetrasi mengenai pemeliharaan dan nutrisi pada kelinci. Namun, sebelum kita menggapai ke situ, kita mesti mengetahui dulu, artinya kita mengupas bagian layer per layer dari kelinci itu sendiri. Apa yang dimaksud layer per layer? Jadi kita harus satukan konsep. Bagaimana sih kita pelajari mengenai taksonominya? Bagaimana kita pelajari mengenai jenis-jenis breed atau apa eh, jenisnya, gitu ya? Bagaimana perawatan untuk kelinci. Jadi rumah yang tepat untuk kelinci itu seperti apa? Secara fisiologi baru nutrisi. Hingga yang kita pelajari di sini adalah bagaimana manajemennya itu. Pakan yang tepat seperti apa. Next. Nah, kemudian eh, kelinci sendiri, kita ketahui bahwa kelinci ini punya berbagai fungsi. Jadi kalau kita melihat sekarang ini sebagai di divisi peternakan, berarti kelinci ini sebagai apa dulu nih? Kalau di peternakan menjadi kelinci penghasil daging, gitu ya. Sedangkan kalau di masyarakat, misalnya untuk sebagai hewan kesayangan, itu artinya kelinci sebagai hias. Jadi sebagai hewan kesayangannya, teman hidupnya, seperti itu. Kalau kelinci pedaging, segmentasi kita akan berubah. Karena kelinci ini bagaimana dipelihara bisa menghasilkan karkas yang sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat. Kebutuhan masyarakatnya seperti apa? Sebagai sumber pangan, gitu ya, kebutuhan protein hewani. Dan juga kelinci sebagai pedaging itu juga diambil fungsi lainnya, artinya dia memiliki nilai guna. Ya, nilai guna itu apa? Nilai guna ini adalah kelinci bisa menghasilkan rambut atau fur, ya istilahnya. Nah, furnya ini yang dilakukan untuk hasil sampingannya, yang mana nilainya juga cukup tinggi. Serta turunannya, misalnya turunannya di kelinci itu apa? Mulai dari, misalnya tadi karkasnya diambil, kemudian tulangnya dibuat tepung tulang, rambutnya dipakai untuk menyamakan penghasil fur, baik itu untuk aksesoris, baik itu untuk jaket dan lain sebagainya. Kemudian turunan yang paling bawah lagi apa? Yaitu di fekal dan urinnya itu juga mempunyai nilai guna.
Jadi nilai guna apa sebagai pupuk alami dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya, next. Lanjut dok. Oke. Nah ini kita pelajari mengenai taksonomi atau etiologi di kelinci itu sendiri. Jadi kalau teman-teman semua, kalau kita mempelajari kelinci, kita harus tahu kelinci ini sebenarnya dari Indo Animalia, ya, kemudian filumnya Chordata, dan dia termasuk vertebrate, ada bertulang berapa, itu ordonya masuk mana gitu kan. Nah ternyata ordonya kelinci adalah node-nya yang kita perlu garis bawahi, ordonya adalah di Lagomorpha, ya. Tidak boleh keliru, gitu. Kalau keliru bawahnya pasti keliru semua. Ordo Lagomorpha, ya, itu sangat berbeda dengan ordo Rodentia. Kalau teman-teman di sini eh, mengatakan bahwa kelinci rodensia itu salah pasti ya. Tapi kalau katakan misalnya tikus rodensia oke, ya. Tapi kalau kelinci adalah lagomorpha, ini akan berkaitan mengenai bagaimana fisiologi di sistem pencernaan dan lain sebagainya nantinya. Familinya adalah Lichuridae. Genusnya sebetulnya kalau di lagomorpha ini punya dua macam family ya. Ada Octonidae yaitu yang disebut dengan Picus ya. Kemudian Leporidae sendiri dibagi dua, yaitu Jackrabbit dan Hares, dan rabbit itu sendiri. Ya. Nah, rabbit ya atau apa namanya? Rabbit sendiri itu punya banyak genus gitu ya. Namun genus yang didomestikasi. Nah, kalau teman-teman belajar mengenai domestikasi, genus yang bisa didomestikasi itu adalah Oryctolagus. Nah, Oryctolagus spesiesnya hanya satu, yaitu Oryctolagus funiculus gitu. Jadi semua penelitian mengenai kelinci pasti apa namanya spesiesnya adalah Oryctolagus funiculus gitu. Ya, ini catatannya yang ada salah. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita tadi belajar mengenai taksonomi, kemudian kita mengetahui spesiesnya adalah Oryctolagus funiculus gitu ya. Nah, nanti ada beberapa penyakit pun yang namanya ada funiculi, funiculus gitu belakangnya karena memang spesiesnya itu yang terjadi atau yang terdapat di hewan itu yaitu kelinci domestik ini. Nah, kelinci domestik ini Oryctolagus funiculus punya banyak sekali tipe gitu ya. Breednya, penggolongannya juga berbagai macam, mulai berdasarkan apa dulu. Kalau berdasarkan bobot tubuh, maka eh, dibagi menjadi tiga macam. Apakah kelinci itu small breed, apakah medium breed, apakah large breed, gitu ya. Small breed itu adalah seperti kelinci Holland, kelinci Netherland, kelinci Jersey Woolly, yang beratnya paling sekitar 1-5 pon aja. Sedangkan kalau medium size itu seperti kelinci Rex, mini Rex, kelinci Angus Anggora, gitu ya. Nah, itu termasuk golongan medium, gitu ya. Medium itu artinya dia beratnya hanya sekitar 5,5 sampai 10,5 pon. Nah, untuk yang large breed itu golongan seperti golongan New Zealand White, Flemish Giant, Rex, kalau tadi ini Rex, kemudian ada California, ada Gila, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, kita akan bahas lebih banyak mengenai kelinci pedaging pada hari ini. Manajemen peliharaan kelinci pada kelinci pedaging. Kenapa? Karena ini yang banyak teman-teman akan sentuh pada saat penelitian nanti. Biasanya penelitian pasti akan hubungannya seperti ini. Kapan pengambilan darah dan sebagainya. Nah, kelinci pedaging yang perlu diketahui ada berbagai jenisnya atau breednya. Nah, breednya ini kalau misalnya beda menyebutkan misalnya mau menulis paper kita menuliskan California, but it's not really California, pasti akan berbeda hasil risetnya nanti. Nah, kalau kita menuliskan itu New Zealand, maka betulkah itu New Zealand? New Zealand adalah kelinci penghasil daging ya, yang memang bobotnya itu sampai 3,6 sampai 5,4 kilo, cukup besar. Dan ini memang generasi pertama dulu itu ya, adanya New Zealand White, sebelum kelinci yang lain. Karena rekayasa genetika pada kelinci ini cukup banyak dilakukan hingga terakhir di proses stabil baru akhirnya muncul ras-ras baru. Ya, warnanya walaupun New Zealand itu tidak harus New Zealand White gitu. Umumnya memang kita temui New Zealand White, tapi New Zealand itu ada yang red, blue, black, dan broken pun juga ada. Seperti tadi yang gambar di atas tuh ada warna broken apa brown itu juga ada seperti itu.
Flemish Giant. Nah, Flemish Giant itu juga tidak kalah besar, gitu. Bahkan lebih besar banget nih, karena tulangnya juga cukup tebal, besar ya. Pasien saya yang aku pun turutin Flemish Giant itu luar biasa besar. Cuman ya resikonya karena besar dan dia sangat suka melompat gitu ya, kaki belakang menjadi poin utama perhatian gitu. Beratnya sendiri sampai 12,5 kilo gitu ya. Warnanya juga bervariasi. Ada mulai grey, white ya. Jadi jangan salah, white-nya yang New Zealand sama white-nya Flemish Giant berbeda. Dari struktur telinga dia lebih besar gitu. Kaki lebih panjang. Yang paling terkenal adalah warnanya Fawn Steel Grey. Ini warna paling sering kita ketemui Flemish Giant seperti ini yang banyak di peranakan. Nah, meskipun beratnya itu lebih besar dibandingkan New Zealand, tapi rasio karkas ternyata lebih rendah. Gitu ya. Jadi beratnya lebih banyak berat dari tulangnya yang besar. Kemudian ada juga rasnya yang California. California ini sebetulnya dia hasil crossbreeding yang stabil dari New Zealand White dan Chinchilla, ya, ataupun dengan Himalayan. Karena punya ciri khas dari bentuknya adalah adanya warna spot ya, warna spot di tubuhnya itu ya, itu sorry bukan putih, ini gelap itu maksudnya. Di tubuhnya itu ada spot hitam, itu warnanya di area hidung, kemudian telinga, ya, dan kaki-kakinya. Jadi seperti kaos kaki itu khasnya dari California, seperti itu. Jadi setelah rekayasa genetika berkali-kali hingga itu dikatakan stabil dan diri research jurnalnya sudah rilis, baru dikatakan bahwa dia bisa diakui oleh ARBA. ARBA itu adalah American Rabbit Breeding Association. Jadi suatu wadah yang menaungi untuk jenis ras yang terdaftar di dunia untuk kelinci. Next. Berikutnya, Dok. Terima kasih. Ras kelinci berdaging. Yang lainnya adalah ada satin. Jadi satin ini seperti Rex ya. Rex juga hampir mirip satin, tetapi dia lebih shiny rambutnya. Rambutnya lebih shiny. Beratnya ya sekitar 4 sampai 5 kilo, 4,1 sampai 5 kilo. Dan dia memiliki dual purpose. Jadi yang kita tadi katakan bahwa kalau berdaging bisa jadi dia diambil karkasnya dan diambil juga rambutnya. Nah ini seperti ini. Jadi dia menghasil footnya ini sangat unik karena dia punya densitas yang cukup, pantulannya cukup bagus. Kemudian pendek rambutnya ya seperti bulu-bulu begitu ya. Dan juga penghasil daging. Memang beratnya tidak seberat New Zealand maupun Flemish, tetapi rasio karkasnya lebih tinggi gitu ya. Rasio karkasnya lebih tinggi, dagingnya lebih tinggi daripada tulang. Gitu ya, kalau di penulisannya itu seperti itu. Kemudian ada yang namanya American Chinchilla. American Chinchilla ini juga generasi awal, termasuk generasi awal. Sebelum adanya California, Chinchilla dulu. Nah, beratnya 4,1 sampai 5,5 kilo. Awalnya memang populer karena rambutnya, yang bentuk rambutnya seperti ya, kalau di anjing nggak Siberian Husky begitu ya. Dan berat badannya nggak terlalu besar, awalnya dulu kan hanya 2,3 sampai 3,2. Tapi dengan adanya rekayasa genetika dan diksi ini akhirnya stabil menjadi 4,1 sampai 5,5 kilo. Nah, oke. Nah, dia dikembangkan kegunaannya juga. Jadi selain sebagai daging juga diperanakan gitu ya. Oke, kemudian ada Florida White. Florida White ini juga nggak terlalu berat sebetulnya kalau Florida White itu. Dia lebih kecil gitu. Tetapi juga digunakan karena permintaan dari pasar. Karena pasar ada yang menginginkan beratnya tidak seberat itu untuk satu ekornya gitu. Nanti kita akan belajar tuh di bawah ada mengenai FCR ya kalau kita belajar seperti itu. Dia permintaan pasar tuh demand-nya yang diminta apa? Demand di masyarakatnya. Nah, ini Florida White termasuk yang diinginkan karena pada saat itu kalau satu ekor kelinci sampai anggaplah karkasnya itu 3,5 sampai 4 kilo, mereka keberatan. Mereka lebih meminta yang sekitar 1,5 sampai 2,5 kilo aja seperti itu. Akhirnya muncul rasnya Florida White. Next. Oke. Nah, tadi karena dari breed itu ada macam-macam jenisnya ya. Mulai dari tadi dibedakan mengenai bobot tubuh, ya dari small, medium, kemudian large breed. Yang macam-macam berdasarkan size-nya ini, teman-teman perlu tahu bahwa ini akan berimbas pada kita pada saat menentukan dosis kalau kita mau mengobati. Karena setiap besar tubuh
dari masing-masing size itu akan menentukan kita mau ambil di range berapa penentuan dosis yang kita ambil. Jadi seperti itu. Kemudian kalau di rambut tadi kita sudah lihat ada berbagai jenis coatnya, ada yang panjang, rambut yang pendek seperti satin maupun res, dan warna macam-macam. Tentu kita juga perlu tahu ternyata rambut kelinci itu berbeda dengan kalau kita melihat rambutnya di sapi, rambutnya di kambing, atau kalau di pet animal di anjing kucing begitu ya. Karena kulitnya sangat tipis ya, sangat halus kulitnya gitu ya. Dan kalau operasi dokter harus teman-teman harus hati-hati untuk melakukan pencukuran gitu. Misalnya kita mau melakukan scraping aja ya, yang kita khawatir ada krusta di situ gitu ya, itu juga harus hati-hati gitu kalau scrapingnya seperti apa gitu. Apalagi kalau misalnya kita mampu mempreparir atau menyiapkan area yang mau dilakukan USG ataupun site untuk incision surgery. Itu juga hati-hati pada saat ini mencukurnya, gitu, membersihkannya baik dengan clipper, baik dengan blade yang kecil atau yang tipis seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting itu dokter, teman-teman juga harus mengetahui bahwa kelinci ini memiliki khas ya, sekundari khas untuk menentukan jantan betina, yakni di bagian bawah lehernya itu ada yang namanya duilet akumulasi lemak gitu. Dan tidak memiliki foot pads ya. Kalau di anjing kucing kan punya padding tuh, ini nggak ada. Jadi rambutnya biasanya di telapak itu memang lebih kasar, menutupi dari telapak kaki full di situ ya, baik di kaki depan, kaki belakang, bahkan di bagian metatarsal. Oleh karena itu, jikalau alas kandang atau alas playpen tempat dia main itu kasar, keras, kemudian tidak rata, atau tempat tinggalnya ini cukup beresiko untuk bikin luka pada bagian kakinya, ya, telapak kakinya, maka sangat sering terjadi ditemukan case-nya adalah ulcerative ododermatitis atau yang disebut dengan Scholhouse. Nah, ulcerative ododermatitis sendiri ini punya scoring gitu ya. Scoringnya itu bisa mulai 0 sampai 3. Jadi melihat gitu ya. Apakah dia ulcerative ododermatitis enggak? Oh, kalau misalnya ini ada di gambar itu, kalau dia masih clean, bersih gitu ya, belum mulai ada rontok masih 0. Tapi kita lihat di skor nomor 3 itu ya, udah di situ udah telapak kakinya menebal, hitam, warnanya juga apa namanya berubah seperti itu, sangat kotor, lukanya juga ada, maka skornya 3. Dan ini cukup painful ya, sehingga pasien-pasien kita harus mengkonsumsi untuk kan relief hingga painkiller untuk kondisi seperti ini. Oke, next. Yap. Nah, ini yang tidak kalah penting. Ketika kita belajar kelinci, dokter atau misalnya mahasiswa pun juga harus tahu, bisa membedakan mengenai jantan dan betina pada kelinci, ya. Bukan dia pada kelinci yang sudah mature, tapi pada saat anakan juga demikian, gitu ya. Nah, memang kalau di dewasa itu akan lebih mudah, tapi jangan yang kita apa namanya menyepelekan aja, karena ada beberapa kondisi misalnya monocrit dan lain sebagainya gitu ya, yang tidak ketahuan gitu, tapi ternyata kita menentukan menulis di anamnesa ambulator dia betina padahal dia jantan. Jadi, jangan sampai, ini kan hal yang basic gitu ya. Pada usia untuk bak itu kelinci sebutan untuk kelinci jantan itu bak ya, kelinci jantan dewasa bak. Kalau kelinci anakan blitz. Nah, kelinci jantan dewasa itu memang dia umur 10 minggu itu biasanya sudah turun ya. 10 minggu sudah turun. Bahkan kalau rasnya kecil seperti Jersey Bully, dia kurang dari 10 minggu pun sudah turun gitu ya. Nah, tapi dia kan punya inguinal canal valve, jadi dia juga bisa keluar masuk gitu kan di situ apa namanya testisnya itu. Nah, itu masih bisa open close gitu. Tapi kalau sudah semakin besar biasanya sudah mengecil itu lubangnya sehingga nanti bisa benar-benar turun, tidak kembali ke dalam lagi seperti itu. Nah, kalau betina atau panggilannya betina dewasa, ya, itu memang kita bisa melihat. Jadi bentukannya di sini seperti apa? Lubangnya agak pipih begitu ya, oval ya. Dan itu adalah bagian dari kurva, ya. Jangan sampai keliru di situ karena tidak ada penis di situ. Kemudian dia memiliki tadi saya katakan secondary untuk sexual difference-nya. Jadi apa itu namanya duilet, akumulasi lemak di bagian leher. Tetapi untuk ras-ras yang mini size itu memang tidak ada harusnya. Jadi kalau untuk qualified untuk show
itu tidak boleh ada julep pada betina untuk ras yang mini seperti tadi ada Gesewulin, ada Lundberg, Holland seperti itu. Tapi kalau untuk as a pet is okay gitu. Kalau untuk kelinci apa namanya pedaging itu pasti ada, pasti akan muncul. Jadi itu wajar. Bukan suatu tumor dan lain-lain, bukan, itu memang wajar. Kemudian secara struktur anatomi dia adalah bicornua duplex. Jadi ada dua ya, kornuanya ada dua, cerviknya jadi sendiri-sendiri, nanti kemudian menyatu lagi di vagina. Vaginanya sangat long, sangat panjang, kemudian flexit di situ ya. Dan memang berbeda sama yang anjing kucing ataupun kambing tunggal. Jadi memang khususnya di kelinci seperti ini. Next. Nah, ini yang lebih menarik kalau untuk manajemen pemeliharaan. Kalau pemeliharaan, tentu kita akan tanya, kalau kita mau melihara kelinci, ya, kita akan tentukan dulu kelincinya itu yang diternakan atau dipelihara, mau dilakukan secara indoor atau outdoor. Semua ada plus minusnya. Kalau indoor, kalau outdoor dulu ya, ini kalau outdoor, itu bisa secara individual atau koloni. Kalau individual berarti per kotak satu ekor, per kotak satu ekor. Untuk yang indukan, otomatis di situ biasanya sudah ada nestbox. Nestbox itu berarti tempat untuk persiapan kelahiran, biasanya di situ. Dan nanti akan dipisah pada usia tertentu untuk melakukan proses weaning di anakannya. Kalau koloni, ya sudah jadikan satu kayak di kandang bawah itu. Koloni dan outdoor jadikan satu aja semua di situ. Tanpa ada pembatasan antara individu satu sama yang lainnya. Oke, berikutnya. Sekarang cara indoor ya. Oke, kalau indoor ini berbeda. Jadi hanya khusus di dalam ruangan. Tidak ada sentuhan dari luar. Ya di dalam ruangan. Kalau individual sama. Jadi satu kotak satu gitu ya. Di situ sudah tersedia tempat makan sendiri, wadah minum sendiri gitu ya. Bahkan kalau di situ ada tempat bedding juga beddingnya sendiri. Misalnya ada toilet box-nya sendiri. Nah, tapi kalau ini semua jadi satu di situ. Semua jadi satu ya. Jadi di situ bersama-sama tinggalnya. Nah, yang jadi catatan pada saat koloni pun itu masih harus diperhatikan alasnya. Ini yang kadang terlewat karena alasnya kita nggak dikasih seperti ini. Nah, ini yang oke ini dikasih seperti kain. Yang kainnya itu tidak licin. Sehingga dia pada saat jumping ya karena cara untuk ekstremitas kaki belakangnya itu dengan jumping, maka dia tidak akan tersip di situ. Kalau dengan lantai langsung seperti di rumah kita masing-masing itu pasti akan terjadi cedera nanti ke depannya. Berikutnya. Oke. Nah, berbicara mengenai pemeliharaan kelinci sebagai pedaging gitu ya, tentu kita juga harus lebih memperhatikan mengenai seberapa efisiensi kita melihara kelinci itu ya untuk pedaging. Apakah kita melihara kelinci ini tidak sesuai gitu ya, tidak menguntungkan, atau kita banyak hal yang bocor sana sini gitu. Nah, tentu kalau kita pengen tahu efisien, ini ada hubungannya sebagai pedaging. Ini ada hubungannya dengan nilai feed konversi rasio. Jadi rasio. Rasio dari mana? Rasio dari banyaknya makanan yang dikonsumsi dan total berat hidup kelinci tersebut. Saya yakin kalau seperti ini pasti teman-teman dan Bapak Ibu dosen sudah lebih paham dibandingkan saya di sini. Tetapi saya hanya menyampaikan secara permukaan saja bahwa pada saat kita melihara dan tujuannya untuk sebagai penghasil daging tidak boleh terlewat. Ya, ada beberapa sumber penelitian jurnal yang saya baca bahwa faktor di kelinci untuk FCR ini sangat penting yang untuk melihat bagaimana sih kesuksesan dalam pemeliharaan kelinci itu dengan dilihat di faktor-faktor tertentu, misalnya faktor breeding. Ya, faktor breedingnya apa? Performance reproduksi dari indukan itu sendiri. Ya, apakah dia menghasilkannya sekali anakan itu berapa? Kemudian anakan yang lahir itu beratnya berapa? Dan dalam 1 tahun itu berapa kali terjadi proses untuk reproduksi, untuk menghasilkan? Ya, breedingnya berapa kali yang berhasil? Nah, selanjutnya pada saat yang ditentukan adalah sektor fattening, ya penggemukannya, tambahan berat badannya, gitu ya. Tambahan berat badannya berapa? Sehingga nanti didapatkan nilai FCR. Nah, ini ada 2 data di mana ketika berat badan hidup dari kelinci itu sekitar range-nya 2,3 sampai 2,4 kilo,
maka FCR idealnya adalah 3,0 sampai 3,2. Sedangkan berat badan hidup 2,5 sampai 2,8 kilo, ini FCR-nya adalah 3,5 sampai 36. Nah, berat hidup ini adalah berat yang ketika akan disembelih ya. Jadi berat kelinci daging yang akan disembelih itu berapa gitu. Nah, kalau misalnya beratnya ini seperti yang ada di paper ini, bahwa kalau misalnya beratnya 2 kilo ya, maka ini yang kelinci hasilkan dalam setahun ya, misalnya 40 ini sudah menghasilkan kids atau anakan 40 dalam setahun, 40 anakan per ekor induknya, itu ada 3,64 gitu. Sedangkan kalau semakin banyak, maka 2,97. Seperti itu. Next. Nah, untuk faktor efisiensi pakan, ya, ada beberapa faktor juga yang perlu dipengaruhi, yaitu faktor dari dalam dan luar itu sendiri. Kalau dari dalam kelinci, ya tentu saja dari genetikanya. Kalau kita lihat New Zealand sama Florida Way tadi, otomatis jauh. Ya, kalau New Zealand memang beratnya sudah 3,5 sampai 4 kilo dapat dia. Tapi kalau Florida White nggak sampai seperti itu. Kemudian fisiologinya dia juga. Apakah dalam kondisi ini secara fisiologi dia oke? Ada problem di mana? Gitu. Kalau kesehatan tentu secara faktor itu apakah dia mature sesuai dengan waktunya, kemudian tidak terjadi kemandulan, tidak terjadi pseudopregnancy, jadi sesuai dengan yang dijadwalkan, artinya dalam setahun ya, karena pada saat dia melahirkan misalnya kelinci itu, kemudian setelah pada saat melahirkan kelinci ini proses menyusui, kemudian dikawinkan lagi pun bisa, asalkan memang fokusnya untuk daging seperti itu. Nah, untuk cara fisiologi ya, kalau di kelinci sendiri ini dia hidupnya ya umumnya itu bisa sampai 6 sampai 13 tahun. Tetapi untuk sebagai indukan pedaging tentu 6 tahun itu terlalu tua. Biasanya sudah 3-4 tahun sudah cukup untuk dianakan karena nanti terjadi proses penurunan grafik reproduksi. Tetapi kalau untuk sebagai hewan peliharaan, pet itu bahkan 13 tahun pun bisa. Kemudian masa untuk buntingnya, gestasinya adalah 30 sampai 32 hari. Ya. Kemudian untuk pengemukan biasanya 4 sampai 6 minggu gitu ya, sampai 6 minggu. Kemudian pubertas, kalau pubertas ini berbeda-beda. Semakin kecil ras breed-nya, semakin cepat pubertas. Jadi kalau tadi small breed itu 4 sampai 5 bulan ya. Kemudian medium bisa 5 sampai 6 bulan. Large breed bisa sampai 8 bulan, lebih mundur lagi. Kalau untuk hewan kesayangan, biasanya ada namanya fase umur di mana ini adalah recommended untuk di neuter. Gitu. Tapi kalau untuk breeding, kita justru harus menambah populasi. Jadi beda konsepnya. Nah, kalau suhu badan, misalnya karena kita bicara mengenai fisiologi ini ya, suhu badan di kelinci itu range-nya memang lebih tinggi dibandingkan kita, yaitu hingga 38,5 sampai 40,2. Kalau pusisnya pun juga lebih cepat. Jadi pusisnya bisa 130 sampai 325 feet per menit pun itu normal buat kelinci. Pertama di daerah-daerah Surabaya pasti lebih cepat. Tapi kalau misalnya di daerah Lembang sana mungkin lebih slow. Respirasi juga demikian. Jadi 32 sampai 60 biasanya, rata-rata 60 kali. Oke. Terus sebelum bicara mengenai ekstrinsik, ada lagi mengenai liter size. Jadi kalau misalnya kesehatan liter size-nya itu berapa di kelinci? Liter size, jadi sekali anakan itu bisa sampai 4 sampai 10 ekor. Dengan berat lahirnya 30 sampai 80 gram per individunya. Gitu ya. Nah, kalau tadi setahun itu berapa kali yang di breeding gitu ya. Misalnya satu tahun 12 bulan, dia bisa dianakin berapa kali itu adalah ada celahnya. Jadi nggak harus dua bulan kemudian harus nunggu sesapi dulu, enggak. Kalau ke daging langsung dilakukan proses pada saat dia nyusuin, pada saat dia proses untuk apa namanya kebuntingan itu juga bisa seperti itu. Dan yang paling penting adalah di kelinci dia mengalami siklusnya adalah indus ovulatory. Oke. Kalau secara ekstrinsik tadi ya, ekstrinsik apa yang dilakukan itu dari kita ada namanya komposisi bahan pakan. Jadi makanan apa yang terbaik buat kelinci? Seperti tadi
ada contoh gambar, kelinci diberikan wortel gitu ya. Jadi diberikan makanan. Ini kalau di gambar ini kelinci makan apa ini? Hijauan, rumput gitu ya. Itu juga akan pengaruh dengan komposisi pakan yang kita berikan. Serta kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini akan mempengaruhi mengenai pertambahan berat badan tentu nantinya. Kemudian nilai dari kualitas rambut dan kulit yang akan diambil atau disamak seperti itu. Itu juga akan pengaruh secara ekstrinsik. Berikutnya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kelinci untuk kebutuhan secara umum. Berapa kebutuhan energi, protein, karbohidrat, fiber, sama fatnya. Menurut sumber saya baca, energinya yang dibutuhkan adalah untuk kondisi maintenance. Jadi ada kondisi maintenance sama kondisi khusus. Khusus itu artinya apakah kelinci itu proses growing, pregnancy, atau laktasi itu berbeda. Kalau maintenance ya 400, ya. Kalau kondisinya sedang pertumbuhan, menyusui, bunting 430. Protein juga demikian. Kalau protein untuk maintenance 12-14% cukup. Sedangkan kalau untuk growing, ya, untuk kids itu maka butuh lebih tinggi 16%. Karbohidrat, ya, karbohidrat ini sebetulnya kebutuhannya bervariasi ya, karena kita akan banyak membahas mengenai gastrointestinalnya nanti. Nah, tapi kecernaan di ileum pada kelinci anakan biasanya dia lebih rendah, gitu ya. Ini ada pengaruhnya dengan nilai pH yang akan ada namanya penurunan gastrik, penurunan gastris nantinya dari yang basah ke asam. Kemudian fiber, yang menjadi poin utama adalah fiber, karena kelinci harus makan serat tinggi, yaitu maintenance di 20,25 derajat, sedangkan untuk kecernaknya sendiri, ya, untuk selulosa sama lignin itu menurut yang saya baca adalah 10-27%, hemiselulosa dan peptida adalah 11-46%. Kemudian kalau lemak, ya, lemak rekomendasi hanya 2%, kurang dari 2% lebih bagus, tapi jangan sampai 3-3,5%, pasti diarin nanti kelinci. Oke, berikutnya. Oke, ini adalah pakan kelinci yang kita lihat sebelah kiri ya, yang ada gambar bentuk kelinci, yang telinganya itu ada apa namanya bentuk pelet ya, kemudian di kepalanya ini bentuk hijauan segar, bagian badannya ini bentuknya adalah case, dan yang bagian kornea itu adalah trit. Nah, ini yang umum teman-teman mungkin lihat di sosial media dan lain sebagainya. Tapi apakah really itu yang dibutuhkan untuk kelinci gitu ya? Nah, di lapangan ya, ketika kita bilang untuk katakan sebagai kelinci berdaging, maka yang tadi kita katakan adalah efisiensi pakan, makanannya, seberapa besar yang dimakan gitu. Dan seberapa besar menjadikannya berat badan. Nah, kalau kita mau menarik ke situ, ya, kalau kita mau menarik ke situ, tentu komposisi itu menjadi utama diperhatikan. Karena nanti dengan komposisi oke, itu pun juga masih menjadi perlu telaah mengenai nilai digestibility tentunya. Nah, kalau dari komposisinya aja, anggaplah di satu piringnya atau mangkuknya kelinci, kita memberikan berbagai jenis ini, manakah yang lebih recommended gitu ya. Kalau kita melihat dari peternakan kelinci yang mungkin sangat bernilai apa ya, dalam proses dalam tanda kutip penghematan, manakah dari keempat itu yang dipilih, misalnya dari sebelah kiri, bukan yang gambar kotak-kotak ini, tapi gambar kelinci, hijauan pelet, kemudian treat camilan itu, ataupun haze yang kering, atau fresh gitu ya. Maka yang saya pilih akan tetap adalah haze. Jadi kelinci hanya konsumsi haze all day, without veggie, fruits, treat, ya, pelet yang campuran karbonya di situ mungkin ada jagung dan lain sebagainya, maka lebih baik adalah full haze dibandingkan diberikan pelet tapi tanpa haze gitu. Karena itu yang akan lebih membantu untuk kecernaannya kelinci. Di kelinci butuh sangat tinggi serat kasar. Serat kasar dari mana? Dari rumput ini. Kalau kita berikan fresh veggie, kita boleh semua itu pasti boleh. Kalau untuk hewan kesayangan, kelinci sebagai hewan kesayangan. Nah, tapi kalau kelinci sebagai penghasil daging, ini cukup nanti malah bisa meningkatkan FCR-nya dia, gitu kan. Kalau FCR-nya tinggi, otomatis kan konsumsinya banyak, tapi berat badannya dia nggak naik-naik, begitu kan. Nah, kita lihat dari sisi yang sebelah kanan. Di situ ada berbagai jenis haze ya. Ada haze
Timothy ini kalau nggak salah bentukannya kan tanamannya Timothy ini. Terus ini juga ada haze, tumpukan haze di situ dengan berbagai grading ya. Nah, tapi ketika haze itu diberikan di kelinci, itu lebih bisa mensupport di bagian GI-nya dia. Nah, cuman nanti tinggal nilai apa analisis proximatnya aja. Untuk ini kecerahan sel kasarnya berapa? Apakah sesuai enggak dengan sekum yang kelinci enggak seperti itu. Tapi haze itu cukup bagus untuk kelangsungan metabolismenya dia. Nah, di sebelah kanan ini ada dua macam bentuk, artinya yang sudah diperes menjadi bentuk pelet begitu ya dengan diameternya macam-macam ini. Dan pelet di pasaran sekarang juga macam-macam. Pelet bukan hanya untuk kelinci hias, tapi kelinci berdaging pun sekarang juga sudah menggunakan pakan dalam bentuk pelet seperti itu. Nah, pelet sendiri ada yang peletnya memang dia ada campuran karbohidrat, lemak dan sebagainya. Ada yang pelet sekarang memang full dari haze. Nah, itu semua plus minus tergantung kebutuhan kita mau menarik kemana. Seperti itu ya. Tetapi dengan adanya pelet maupun haze ini sangat bagus untuk kesehatan gigi kelinci karena kelinci harus melakukan grinding terus-menerus, ngunyah terus seperti itu. Next. Oke, nah tadi kita bicara mengenai gigi, nyambung di slide yang berikut ini, gigi dan mulut. Ini formula untuk kelinci dewasa ya. Jadi kalau kelinci dewasa kan sudah ada premolarnya, gitu ya. Jadi incisor-nya ada 2, atas bawah, dia nggak punya caniners, premolar atas 3, bawah 2, molarnya sama-sama 3, jadi jumlahnya 28. Ya. Jadi kalau kelinci bentuknya ada segitiga, itu namanya hair lip. Ya. Teman-teman perlu tahu itu namanya hair lip. Jadi istilah itu harus juga disampaikan ke owner. Dan punya 4 salivary gland. Ya. Jangan lupa dia ada di parotid, mandibula, sublingual, dan zygomatus. Ada. Nah, khasnya di kelinci dia memiliki gigi seri tambahan di bagian atas itu namanya pictut. Itu yang akan membantu si kelinci untuk bisa proses cutting dari pelet, cutting dari haze itu bisa lebih maksimal di situ. Dan di bagian mandibula, maksila itu juga di situ ada sengkumpulan gigi premolar dan molar, di mana dia ini selalu open, jadi selalu tumbuh. Dia nggak tertutup seperti di kucing anjing gitu kan, itu kan karena dia tertutup, ini terbuka, sehingga akan terus tumbuh seumur hidupnya. Bahkan ada riset yang mengatakan setahun dia akan tumbuh 10-12 cm kalau tidak dilakukan proses grinding, jadi mengunyah. Artinya kalau teman-teman itu tidak memberikan makanan yang crunchy buat kelinci, berarti membantu kelinci terjadinya malocclusion. Begitu. Maka kita harus perhatikan mulai dari tekstur, bukan hanya pemilihan bahan, tapi pada saat pemilihan bahan itu yang sesuai, kita formulasikan, kemudian tingkat kualitasnya apakah sesuai enggak, masih crunchy enggak, berbau harum tidak, warnanya juga masih oke enggak, seperti itu. Jadi seperti penilaian pakan ya, di sini kan seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, kita udah masuk ke sistem pencernaan di kelinci nih. Ini menarik. Jadi kalau kelinci, kita ketahui bahwa kelinci ini adalah herbivora monogastrik ya. Herbivora monogastrik, artinya lambungnya cuma 1. Nah, lambungnya kecil juga. Terus pencernaannya itu termasuk Hanger fermenter, jadi fermentasinya di bagian atas. Ya. Panjang salurannya cukup panjang ya, jadi sekitar 10-20% dari berat badan. Organ terbesarnya adalah 2, yang terbesar ini kita bisa lihat di situ, itu ada lambung sama sekum. Ya. Nah, lambung ini fungsinya berbeda seperti anjing kucing, jadi dia sebagai reservoir makanan aja. Nah, ini karena dia tidak dilakukan proses fermentasinya di sana, maka banyak dijumpai kalau makannya tidak sesuai, itu mudah terjadi namanya stagnation di situ. Lambungnya stuck, karena harusnya masuk ke rumput yang udah dikunyah-kunyah, ternyata yang masuk misalnya memberikan banyak seperti muesli ya, di bijian itu pasti nggak sesuai. Tapi kalau muesli di pasaran itu diberikan di kelinci, pasti jadinya stagnation di situ. Padahal di kelinci dia akan kesulitan melakukan regurgitasi, melakukan vomit. Kenapa dia nggak bisa regurgitasi atau vomit? Kita lihat struktur dari oesophagus itu ya. Oesophagus-nya itu
itu ada strukturnya yang khas banget di situ. Jadi dia ada masif, namanya masif muscular sphincter, ya sphincter. Misalnya saya ketiknya kurang kayak dan ada mucosa ros yang ada di ini apa sphincter cardia. Nah, karena dua macam struktur itu hanya begitu masuk langsung ngeklep gitu loh. Masuk ngeklep. Jadi nggak bisa berbalik ke atas lagi. Itu mirip seperti yang ada di kuda. Kalau di kucing atau anjing nggak suka sama makanannya apa, dia muntahin. Nah, itu bagus. Tapi kalau kelinci, begitu kita salah ngasih makan, kita uji-uji coba, kita, oh kasih aja lah ini makanan biskuit apalah gitu. Mau kok kuncinya iya, tapi kita nggak tahu di dalam perutnya seperti apa, karena dia tidak ada respon untuk regurgitasi atau vomit. Gitu ya. Terus, eh, tadi yang hair lip itu, ya, kalau teman-teman tahu yang hair lip tadi, itu memang fungsinya untuk hidung mengendus, jadi selalu bergerak-gerak. Itu normal, Mas, seperti itu. Normal. Jadi, ya begitulah di kelinci. Ya. Oke, berikutnya. Oke. Nah, kita menuju ke bagian saluran setelah dari lambung, ya tadi, dari sudah klepnya sudah nutup, kemudian di lambung, jadi reservoir feed, kemudian di pH lambungnya kita tahu tadi bahwa pada saat anakan menyusui ya, ya dia mulai fase menyusui, ini hanya masih basah 5 sampai 6,5. Kemudian proses weaning turun tuh 2,3. Sudah dewasa, dia turun menjadi asam yaitu 2. Di lambung, prosesnya hanya yang sekitar 3 sampai 6 aja transit time-nya untuk ngantrinya di dalam lambung itu. Kemudian di usus halusnya, ya, kan ada gambar itu, gambarnya cakep banget nih. Nah, di usus halusnya itu ada bikarbonat yang disekresi di proksimal usus halus. Nah, fungsinya apa? Yang tadi keasaman di lambung itu dinetralkan di usus halus itu, di bagian proksimal, bagian atasnya. Nah, setelah itu di bagian duodenum itu mengandung banyak enzim ya, jadi ada enterpeptidase, aminopeptidase, oligosakarida, disakarida seperti itu, di mana absorpsi nutrisinya itu di usus halus itu ada di jejunum dan ilium, termasuk psikotrop. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, psikotrop itu adalah feses yang perlu dicerna lagi atau dimakan lagi sama kencing dalam proses koprofagi. Nah, itu kalau psikotropnya itu dicernanya di jejunum sama ilium gitu. Nah, 80 sampai 100% fiber yang masuk, zat yang masuk. Nah, sama amino itu diserapnya di distal ilium. Gitu. Next. Nah, ada poin yang juga perlu disampaikan bahwa GAD atau istilahnya GAD asosiasi lymphoid tissue, jadi jaringan limfoid gitu ya. Itu juga perlu kita perhatikan bahwa di dalam sana itu terdapat lamina propria yang tersusun sebagai agregatnya atau player parts gitu ya. Nah, terdapatnya di mana di jejunum, ilium, sacculus, rotundus pada iliosekal. Ini ada pertemuan dia. Saya nggak bisa nunjukin. Jadi di pertemuan itu ya di antara jejunum, ilium, sacculus, rotundus pada iliosekal. Nah, ada namanya iliosekal di situ. Nah, iliosekal junction dan distal dari terminus secum. Jadi 3 ini. Ini sebenarnya saya itu ada ini videonya. Jadi bagaimana si makanan itu dari usus halus, kemudian ke bagian secum, ya, kemudian dimasukkan lagi di bagian kolon. Gitu. Bagus sekali apa namanya videonya. Jadi ada prosesnya itu. Oke, ini nggak apa-apa. Ini aja gambarnya sudah oke, Pak. Nah, fungsinya apa sih GAD ini? Kok menjadi poin? Karena dengan adanya GAD ini bisa berjalan seharusnya, itu akan membantu untuk oral stimulan dan media antigen pada mikrobia. Karena mikroba ini penting ya. Mikroba itu juga penting untuk keberlangsungan proses fermentasi atau pencernaan di GI kelinci. Kemudian tentu juga untuk perkembangan enterosit. Nah, kemudian kita menuju usus besar. Nah, usus besar itu barulah kita ke sekum. Sekum dulu nih. Karena sekum ini size-nya kalau teman-teman melakukan laparotomi ya, atau anggaplah mau nekropsi gitu ya, kita buka di bagian lapis dari linea alba ya. Itu pasti akan yang muncul pertama kali setelah apa linea alba itu kita NCC,
pasti adalah sekum. Karena sekum itu size-nya 49% dari volume seorang GI. Jadi cukup besar. Terlebih kalau diketahui kelinci kena gas di situ. Ya. Jadi gas di situ, maka sudah melembung, udah besar sekali langsung ketemu namanya sekum pada saat kita laparotomi. Nah, lokasinya sekum adalah untuk tempat fermentasi kecernaan serat fibernya di situ. Setelah dari sekum, maka baru hasilnya akan dimasukkan ke kolon, di proksimal kolon itu, khususnya untuk mencerna material hasil fermentasi sekum dan untuk ekstraksi fekal. Termasuk untuk menentukan apakah muncul menjadi dry feces, bulat-bulat kering itu, dry feces atau sekotrop. Ketika pencernaan itu maksimal, maka dia menjadi dry feces, artinya semua deresorpsi. Tetapi ketika tidak, maka akan menjadi sekotrop yang perlu redigest lagi dengan proses kopropagi. Maka tipe fekalnya ada dua ya, dry feces dan soft feces atau yang disebut dengan sekotrop. Jadi yang sebelah kiri yang bulat-bulat itu adalah dry feces. Nah, kanan adalah soft feces ya. Sama bulat-bulat juga cuma menempel yang kecil-kecil. Keduanya bisa keluar bersamaan pun juga bisa. Ya. Jadi tidak harus kalau misalnya sekotrop itu dulu selesai baru nanti dry feces tidak. Jadi keluarnya bisa bersamaan. Tetapi sekotrop biasanya ada di waktu-waktu tertentu saja. Next. Oke, sekarang kita menuju ke muscle dan skeleton. Ini penting karena pada saat teman-teman melakukan penelitian di kelinci, pasti nanti ada hubungan sama Hendrin dan restraint ya. Nah, kalau udah berhubungan sama Hendrin dan restraint, harus tahu bagaimana posisi tulang kelinci, gitu ya. Nah, tulang kelinci itu memang cukup ringkih ya, dan muscle-nya juga ya ada beberapa poin yang bisa menjadi pegangan di situ, yaitu di bagian kaki depan kaki belakang cukup ringkih, sedangkan di bagian vertebrae daerah lumbal dan sakrum itu jadi poin yang bisa menjadi bantalan ketika akan melakukan handling atau menggendong gitu ya. Nah, berapa sih size-nya? Kalau skeletonnya itu hanya sekitar 7-8% dari total berat badan tubuh. Sedangkan kalau muscle itu bisa 50%. Kalau muscle-nya 50% dari berat badan tubuh. Tuh. Nah, yang jadi poin ketika di bagian acetabulum, yaitu di bagian ilium ischium dan di pubis, ya itu harus hati-hati di situ. Harus hati-hati supaya tidak cedera. Terutama di bagian ini cervical 7, ya, thoracalis 12, lumbal 7 dan sacrum 4 gitu ya. Itu juga ini jumlahnya. Tetapi kalau pada kelinci besar seperti Felis giant, itu sakrumnya bisa sampai 6, jumlah sakrumnya. Nah, itu beda menentukan ini. Ya, jadi kayak set-set dokter, teman-teman mau melakukan surgery ataupun untuk melakukan kalau saya bisa melakukan akupuntur ini harus pas karena jumlahnya nanti akan menentukan berbeda. Kalau di medium size itu paling sakrumnya sampai 4, tapi kalau di large itu sakrumnya sampai 6 gitu. Ya, pada saat handling hati-hati di bagian lumbal 6 sampai 7 itu paling sering trauma. Sehingga kalau itu kena biasanya ada inkontinensi untuk urinary, kemudian kakinya menjadi pincang sebelah dan lain sebagainya, painful di daerah situ ya. Pasti sering itu tidak bisa mengontrol untuk urinasi, sering. Nah, ini ya tulangnya walaupun ringkih, tapi kelinci jago sekali untuk jumping. Nah, pada saat turunan itu agak hati-hati. Maka dari itu, kandang pun kalau misalnya di outdoor, kita juga harus perhatikan supaya ketika mereka naik turun dan sebagainya, itu aman. Oke, berikutnya. Nah, ini berhubungan sama body condition score atau BCS. Kalau kita melihat kelinci, kita bukan hanya melihat dari berat badan, apakah kelinci itu termasuk ideal beratnya, ataupun overweight, ataupun sangat kurus. Tapi melihat dari parameter-parameter dari body condition score. Anggap aja yang very thin, sangat kurus. Kita melihat dari sisi dorsal, kemudian sisi lateral kita juga harus lihat di atas dan sampingnya dia. Bagaimana sih tulang di bagian hipnya itu?
apakah di bagian hip, ribs maupun spine-nya itu ketika kita melihat tuh sudah tampak ada apa namanya garis-garis ya seperti tulang itu sangat lengket ke atau menonjol sekali walaupun tidak kita sentuh gitu ya, berarti sangat sangat lurus. Ini belum kita pegang, baru kita lihat. Kemudian kita pegang, ternyata betul ketika dipegang langsung menempel, tidak ada uh, apa itu istilahnya kelenturan untuk muscle di situ gitu. Jadi langsung teraba tulang ya. Kemudian munculnya munculnya garis lengkung pada daerah leher, kemudian ke vertebrae itu. Itu sangat kelihatan lengkung banget, berarti dia sangat thin. Nah, kita akan bedakan sama yang obes, yang besar sekali, yang apa namanya, nomor 5. Kalau sudah obes, maka kita lihat pun sudah tidak ada yang gambaran lengkungan dan lain sebagainya. Adanya adalah lipatan-lipatan lemak di situ. Sehingga yang namanya spine, hip, bones, ribs itu enggak akan kelihatan di situ. Yang kita lihat adalah abdominal fat yang cukup menggelantung. Ada tummy sac namanya, tummy sac. Ya. Jadi ada pocket-pocket di situ yang isinya adalah tempatnya untuk apa ya, lemak-lemak tubuh. Dewelapnya akan sangat lebih menonjol dewelapnya. Jadi bagian leher akan jadi lipatan-lipatan lagi. Itu obes. Nah, yang kita cari adalah yang ideal. Kalau untuk daging, disarankan tidak memilih indukan overweight. Ideal boleh. Ideal. Kalaupun thin kita masih bisa naikkan. Tapi kalau udah overweight nanti akan sulit untuk apa? Untuk mendapatkan liters yang jumlahnya banyak, untuk mendapatkan apa namanya reproduksi di fase-fase dia lagi menyusui anak, itu juga keberhasilan akan rendah. Baik itu secara kawin alami maupun dengan inseminasi. Berikutnya. Oke, ini adalah nilai parameter minimal teman-teman di sini pada saat menentukan kelinci sehat atau tidak. Selain dari physical examination, melihat bagaimana kelincinya lakukan pemeriksaan khusus respirasi, cek untuk suhu, kemudian apa namanya melihat mukosa dan lain sebagainya, tentu teman-teman juga harus mendapatkan parameter yang lain, yaitu melakukan analisa atau membaca hasil analisa CBC test on blood cell. Jadi artinya berapa sih jumlahnya hematokritnya dia, eritrositnya berapa, kemudian apa namanya white blood-nya berapa, platelet. Ini penting banget. BBC aja nanti teman-teman harus breakdown. Ya, misalnya mana yang neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil itu berapa range-nya. Ya, pakai yang rata-rata, yang min ini aja rata-rata. Jadi berapa sampai berapa. Karena itu harus kita pegang. Umumnya kalau menggunakan alat CBC test yang lengkap, itu sudah langsung kebaca. Dan itu sangat cepat saya dapatkan ketika di klinik. Begitu ada kelinci, dengan kondisi apapun dilakukan pemeriksaan darah dan nggak butuh sampel banyak, hanya 0,5 mili per ekor kita sudah bisa mendapatkan data ini. Nah, tapi ada tekniknya supaya satu kondisinya juga nyaman, tidak traumatik, tapi kita bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan nilai stres rendah. Karena kalau misalnya handling resisten kita nggak bagus, maka nanti nilai dari trombosit akan berubah. Akhirnya muncullah diagnosa dari alat trombositopenia, padahal kondisinya tidak trombositopenia, tetapi karena handling restoran kita yang membuat hewan itu stres, akhirnya membuat apa namanya nilai trombosit tidak normal lagi. Ya, berikutnya. Nah, ini koleksi sampel. Jadi karena ini untuk teman-teman di mahasiswa S1 tentu harus bisa melakukan pengambilan sampel darah karena sampel darah itu paling simpel ya. Pengambilan sampel darah pada kelinci ya. Sebetulnya ada selain ini ada namanya di vena auricularis di telinga. Tetapi untuk yang pertama, mungkin yang paling mudah adalah di bagian kaki. Di depan, kaki belakang, sepalika, kemudian sapena, kemudian di jugularis. Jadi jangan khawatir kalau misalnya jugularis nanti bagaimana bisa. Yang penting adalah pada saat handling, kita dan tim kita, atau ada teman atau asisten, itu bisa saling membuat hewan itu atau kelinci dalam hal ini nyaman, tenang, dan kita bisa mendapatkan site dari pembuluh darah itu. Sehingga pada saat ngambil, meskipun kita ngambilnya nggak banyak, 0,5, tetapi kalau kita restrainnya nggak pas, itu juga bisa menimbulkan hal-hal yang misalnya cedera dan lain sebagainya, seperti itu. Ini ya, jadi contohnya yang pertama, dari A itu, jadi di handling dulu di bagian leher atau kepalanya, satu tangan, megang situ, satunya itu sebagai mengarahkan, jadi satunya mengarahkan dan menekan. Jadi ketika nanti
si jarumnya sudah masuk, maka yang jari jempolnya itu, jempol kanan itu akan dibuka supaya bisa ngalir darahnya. Begitu juga yang gambar yang di tengah ABC, ABC itu. Itu kenapa posisinya seperti itu adalah supaya kaki depan itu dia bisa diam dan tenang. Jadi kelinci itu baik banget. Kelinci adalah hewan yang sangat baik pada saat diambil darah, itu nggak akan berontak harusnya. Nah, tetapi posisinya seperti ini supaya dia tidak melompat, karena kita ngambilnya di kaki belakang toh itu, yang tengah. Begitu juga yang di jugularis, yang sebelah kanan sendiri. Nah, itu kita posisikan supaya dia bisa mengenang darah ke atas. Ada beberapa teknik untuk pengambilan jugularis. Mau jarumnya agak dibengkokkan sedikit atau enggak ada masalah. Tapi yang pasti tetap tenang di situ. Pastikan kita menemukan udara, kemudian tinggal tusuk kita ambil. Biasanya kalau untuk media blood agar gitu misalnya ya, kita mungkin ngambilnya lebih baik di jugularis dibandingkan di sapena sama sekali kita dapatnya lebih sedikit. Tapi kalau jugularis kita bisa mendapatkan sampel dengan jumlah volume yang lebih besar. Oke, berikutnya. Nah, ini sedikit dari saya. Ini adalah konsep pemikiran ya, kalau misalnya menjadi pemeliharaan ataupun perawatan kelinci. Ini adalah suatu peta pemikiran. Jadi ketika kelinci, paling sering ada pemeliharaan itu hubungannya sama apa? Kelinci nggak mau makan, betul kan? Paling sering sekali kelinci nggak mau makan. Nggak mau makan di kelinci, pasti kita sudah mengarahnya. Suspek paling umum adalah jadi GS statis, gastrointestinal statis. Nah, ketika kita mau menemukan dengan kelinci kondisinya sudah mengalami GS statis, maka yang kita harus lakukan adalah kita harus memetakan apakah kelinci itu pada saat kondisi GS statis dia masih stabil, tidak stabil, atau sudah sangat-sangat parah gitu ya, sudah severe sekali. Kalau dia tampak tidak oke, jadi misalnya gastrointestinal itu kan pasti pain di situ. Tapi pasti masih stabil gitu ya. Dehidrasi masih kurang dari 5%. Ya mungkin dia diem aja, tapi istilahnya tidak sampai kejam dan lain sebagainya. Penurunan nafsu makan sudah mulai ada, BAB yang dikeluarkan juga udah mulai menurun, dan ada muncul rasa pain. Ya, pain itu pasti nyeri. Semua GI statis pasti nyeri. Kita sendiri anggap aja karena salah makan gitu ya, makan terlalu pedas sekali, pasti lambung perih. Nah, itu aja sudah bikin pain. Apalagi statis, lebih pain lagi yang harusnya lambung itu ada proses untuk apa namanya gerakan peristaltik itu, tapi tiba-tiba berhenti, stuck gitu kan. Jadi stagnation, itu maka terjadi painful. Nah, kalau udah seperti itu, kita tanyakan apakah perlu treatment atau tidak. Oh iya, kayaknya kita perlu treatment. Oh, kalau misalnya perlu treatment, oh ya sudah, apa namanya, kita lakukan untuk pemberian untuk terapi cairan, infus gitu. Kita perlu nggak analgesi? Oh, kayaknya perlu. Kita perlu nggak memberikan nutrisi dengan khusus? Perlu. Kita perlu nggak prokinetik algin atau antibiotik? Oh, nggak perlu ya, sudah nggak. Jadi ada hal yang kita ini. Kemudian sampai kita menemukan, kita harus nge-follow up berapa kali nih. Oh, ternyata sampai selama 12 dan 24 jam dia stabil. Oke, berarti dia bisa diselamatkan dengan food terapi dan analgesik aja. Sudah bisa ada improve. Tapi beda ketika si kelinci ini sudah kondisinya hidrasinya lebih dari 9%, jadi sudah ke atas 10-15%. Sama sekali nggak makan. Nggak ada BAB yang muncul, gitu ya. Tidak keluar feses, baik dry feses, baik soft feses, kemudian nggak kontrol plannya. Kalau kelinci painful, tapi bisa kontrol, itu kelincinya hanya diam aja. Tapi dia dari mata, dari kita pain assessment, jadi ada namanya pain assessment measurement. Itu kita melihat dari ada penilaiannya. Kalau sudah uncontrolled pain, dia sudah sangat-sangat apa namanya gelisah dan lain sebagainya, sudah nggak bisa, gitu, sudah sangat-sangat severe sekali. Maka pilihannya adalah caranya eutanasi. Biasanya kalau untuk peneliti pedagang seperti itu, karena dia juga nggak akan bisa diselamatkan seperti itu. Tetapi berbeda seperti dia sakit, tidak stabil, dehidrasi 5-9, ya, tidak lebih dari 9, tidak makan, mulai letargi, ya, letargi sangat lemah sekali gitu. Apakah dilakukan treatment? Kalau iya, maka kita akan melakukan namanya observasi lagi. Dengan kemudian antibiotik, prokinetik akan kita berikan gitu ya. Bahkan adjuvan terapi yang lainnya seperti itu. Nah, itu adalah keputusan kita untuk bagi nantinya dokter hewan, teman-teman di sini, untuk menentukan kita mau ke arah mana untuk kelinci itu. Kalau kelinci daging, tentu kita harus memperhatikan mengenai biaya. Biaya untuk perawatan pengobatan itu. Apakah dilanjut atau enggak. Bahkan untuk case Sorhok pun itu juga ada namanya decision making untuk apakah dilanjutkan sebagai apa namanya indukan atau dilakukan eutanasi. Nah, itu semuanya adalah
tergantung dari kebutuhan dari pemeliharaan itu sendiri. Itu aja. Next. Nah, itu aja dari saya ya dokter ya. Mungkin setelah ini kita bisa lebih banyak untuk sharing atau tanya jawab ya. Pas di 10.30 ya. Iya, baik dokter. Terima kasih Ya, banyak atas pemaparannya sangat mendalam, buka wawasan bagi ini teman-teman dan adik-adik semua, terutama untuk mahasiswa semester 3 ini yang menempuh ilmu pakan dan nutrisi hewan, kompleks sekali, lengkap sekali. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Bagi peserta semua, mahasiswa semua, silahkan gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung kepada Dr. Nimas atau bisa juga melalui kolom Zoom chat dengan menuliskan nama, juga NIM, pertanyaannya begitu ya. Eh, Kami mengencourage semua mahasiswa ini untuk bisa berdiskusi langsung dengan Dr. Nimas. Juga akan ada bonus nilai buat adik-adik dan teman-teman mahasiswa yang aktif bertanya pada sesi kuliah tamu ini. Ya, Prayudo, raise hand, silahkan bisa unmute dan sampaikan pertanyaan kepada Dr. Nimas. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya juga Sufi dan Dokter Dimas. Saya izin bertanya untuk eh, ketik eh, apa saja treatment yang diberikan pada rabbit ketika dikategorikan sakit yang harus dihindari ketika pemberian treatmentnya, dan kemudian eh, pakan apa saja yang mungkin harus dihindari selain dari tingginya serat untuk ketika kita mau memberikan pakan, misalnya mengedukasi kepada masyarakat untuk bahan pakan apa saja yang harus dihindari untuk diberikan kepada kelinci. Terima kasih, dokter. aku jawab atau bagaimana? Ya, silahkan dokter langsung dijawab saja. Baik. Kalau aku jawab ya. Oke. Tadi ini adalah pertanyaan obat apa aja yang tidak boleh diberikan untuk kelinci, begitu kan? Iya, betul, dokter. Untuk yang Iya. ras pedaging. Horas pedaging. Hmm. Tentu kalau pedaging kita harus melihat untuk fase atau umur berapa dia akan dipanen. Jadi pada saat mendekati panen itu harus tentu bersih dari segala injeksi obat-obatan. Kecuali kalau vitamin nggak ada masalah. Jadi termasuk obat itu antiparasit, antibiotik, seperti itu harus sudah di rule out jauh-jauh sebulan sebelumnya. Nah, tapi kalau itu kalau misalnya kalau pengemukan ya, tapi kalau indukan ya, indukan nggak ada masalah gitu ya. Cuman ada jenis obat-obatan yang itu sebaiknya tidak diberikan ke kelinci karena akan mengaruhi atau akan meracuni kelinci. Misalnya adalah jenis antibiotik. Jadi ada jenis antibiotik yang teman-teman perlu tandai di situ. Misalnya jenis antibiotik golongan penisilin atau amoxicillin. Sebenarnya penisilin itu juga ada tipenya. Cuman kita bicarakan yang secara umum gitu aja ya. Jadi amoxicillin dan penisilin itu tidak diberikan pada kelinci karena akan berisiko terjadinya enterotoksinia gitu ya. Jadi keracunan di bagian saluran pencernaannya. Tapi kalau misalnya kita memberikan seperti antiparasit dan lain sebagainya, itu silakan aja, tapi harus tahu dosisnya supaya tidak terjadi namanya toksisitas. Pada prinsipnya adalah semua obat itu racun, tetapi bagaimana kita bisa membuat obat itu sesuai dengan dosis supaya fungsinya bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi jangan, oh ya udah di pasaran, misalnya kita temuin di sekitar kita, anggaplah misalnya kalau diperkenalkan berarti di breeder gitu ya. Sering dok dikasih obat ABCD gitu. Akhirnya nggak apa-apa ya. Tadi kita kan ada decision tree ya dia. Decision tree itu bahwa kelinci itu ketika dia kondisi painful, dia akan tetap stay, tetap akan diam di situ. Tapi kalau sudah uncontrol, nah itu baru yang akhirnya dia nggak bisa lagi untuk survive. Makanya disarankan euthanasia tadi. Sehingga jangan salah ketika kelinci diem aja itu not is really dia healthy. Jadi kita harus tahu, oh kelinci itu memang ini dikatakan sehat, itu nggak sehat gitu. Makanya sekarang sudah nggak ada lagi yang namanya, oh, kenapa ya kunciku tiba-tiba kok mati gitu ya.
sebetulnya bukan tiba-tiba karena kitanya nggak attention di situ. Terus yang berikutnya tadi mengenai sumber pakan, betul ya? Pakan yang tidak boleh diberikan mungkin untuk yang edukasi kepada masyarakat yang sering diberikan begitu, Sebelum yang kita seharusnya tidak diberikan. sebelum kita menentukan pakan apa yang nggak boleh untuk di masyarakat, itu sebaiknya kita cari tahu dulu, ya, cari tahu dulu. Di setiap negara itu punya sumber hasil panen yang berbeda-beda setiap negara. Anggaplah kalau misalnya saya belajar akupunktur, di sini kita sulit nyari ginseng, tapi kalau di China ginseng itu mudah dan murah, gitu ya. Jahe di sini gampang, di sana jahe itu juga nggak segampang di sini, seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi dengan hasil bumi yang ada di wilayah kita, misalnya di Indonesia, gitu ya. Nah, kalau kita mau menggunakan hijauan-hijauan yang ada di tempat kita, gitu ya, maka kita harus cari dulu apakah hijauan itu punya serat kasar yang sesuai nggak dengan kebutuhan kelinci. Dan apakah memang di riset sebelumnya ini bisa digunakan. Anggap kita mau ngasih rumput gajah ke kelinci, kan nggak mungkin, karena terlalu tinggi seratnya. Seperti itu. Sebetulnya kita nggak harus apa namanya, mengkiblatkan bahwa oh kalau misalnya makanan kelinci rumputnya itu harus Timothy yang harus impor, enggak seperti itu. Rumput yang ada di sini pun sebetulnya bisa kalau kita bisa mencari yang spesifiknya sesuai dengan kelinci gitu. Nah, kebetulan risetnya memang lebih banyak untuk hijauan-hijauan his itu yang dari luar, yaitu yang dari Timothy, Orchard, Alfalfa, Oatis. Tapi kan sebetulnya ini semua juga bisa aja dikembangbiakan di sini. Ataupun dengan hijauan-hijauan yang ada di sini misalnya itu juga bisa. Nah, tadi ada yang namanya sistem apa pengawetan HIS, betul ya? Kalau di divisi peternakan kan ada nanti ini ya tentang pengawetan hijauan. Betul ya, Dok ya? Dok Silvi. Iya, betul, Betul ya? dokter. Kalau seingat saya dulu waktu saya kuliah itu, jadi di sana dijelaskan mengenai hijauan itu pengawetan ada namanya ya udah dikeringkan aja dengan sistem HIS ya, atau dengan proses fermentasi yaitu dengan silase, gitu ya. Nah, kalau di kelinci, itu tidak support gastronya dengan sistem silase. Pasti akan lebih banyak berubah nanti, mikroba dan sebagainya. Jadi kalau kita mau adding tambahan prebiotik, postbiotik, ya, itu adalah di luar dari konteks haze yang makanan yang kita berikan. Gitu, karena kita lebih mudah untuk menakannya. Tetapi kalau apa namanya haze itu paling cocok diberikan ke kelinci karena dia butuh struktur yang crunchy di giginya, terutama di gigi serinya, di gigi premolar-molarnya, gitu ya. Dan untuk tadi mikroflora tadi, supaya oral stimulannya bagus, gitu. Jadi harus ada sesuatu yang crunchy, terus nah, tetapi untuk jenis taste-nya itu apa, hijauannya itu apa, itu tergantung dari masing-masing di daerah kita ada apa. Jadi jangan salah kalau misalnya dok di daerah Lembang itu kok sering ya dikasih apa namanya hijauan yang atasnya wortel itu loh, apa namanya daun-daunannya gitu. Boleh ya boleh aja, tidak ada yang nggak boleh karena kita tidak hanya mengkiblatkan pada apa produk yang ada di luar, tapi yang di sini pun juga banyak yang bisa kita pakai. Prinsipnya adalah tadi dia butuh berapa sih seratnya gitu. Jadi hijauan yang kita keringkan sudah sesuai itu enggak. Nanti baru dicek tuh untuk pencernaannya. Kayaknya ini bagus juga ini untuk bahan-bahan skripsi ya dok ya. Begitu. Jadi nggak ada patokannya sih. Eh, Kak tadi mengenai harus apa yang nggak boleh gitu, apa yang nggak boleh. Nah, itu dilihat aja. Karena banyak juga bahan-bahan yang nanti misalnya menimbulkan gas tinggi pada kelinci. Misalnya hijauan segar. Hijauan segar. Kita mau kasih anggap daun apa itu, sayur kangkung gitu misalnya ya. Itu pasti nanti belut akan udah terjadi. Kalau sayur segar. Tapi kalau hijauan itu sudah dilakukan proses pengeringan akan berbeda lagi ceritanya. Karena kita dapat serat kasarnya dia. Pada saat pada saat apa namanya dia bentuk fresh dry matternya kan nggak sampai 100%, ya kan? Nah kita butuh dry matternya yang tinggi tadi. Gitu. Iya, Oke. gimana Prayuda? Aman dokter, terima kasih banyak dokter. Oke. Monggo yang lain silahkan. Yang kemarin mungkin terlambat ikut UTS bisa bertanya juga, menambah bonus nilai, dipersilahkan. Atau bisa lewat kolom chat, monggo. Stefani atau Jundi, silahkan di sesi diskusi.
Jangan lupa nanti juga ada tugas resume dari materi hari ini ya, dari materi yang disampaikan Dokter Nimas. Monggo yang mau bertanya lagi bisa lewat Zoom chat, nama dan NIM. Kemudian juga jangan lupa presensi, sudah dikirimkan juga lewat kolom Zoom chat ya, bisa diisi untuk presensinya. Nashwa mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Anindia, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya, dokter. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri. Saya izin bertanya, untuk kelinci itu kan sewaktu makan itu banyak mengeluarkan feses ya, dok? Setahu saya. Itu kenapa ya, dok? Apakah karena pencernaannya yang kontraksi atau bagaimana ya, dok? Terima kasih. Monggo Dokter Nimas. Ya memang kelinci makannya seperti itu. Memang kelinci harus makan terus setiap hari, makan, BAB, makan, seperti itu. Semakin banyak gas yang diberikan, semakin banyak pula dia harus mengunyah terus. Justru kalau dia stok nggak makan, malah jadi indikasi indigestif. Bahkan sebelum operasi pun, kelinci itu harus nggak boleh puasa. Gitu. Gitu. Gimana Anindya? Terima kasih, dokter. Ya udah ada Anindya, Prayudo. Siapa lagi yang mau nambah bonus nilai? Silahkan boleh raise hand atau bisa lewat kolom chat. Masih ada sekitar 5 menit. Ya Nashwa, monggo silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Dok. Izin bertanya, eh untuk kelinci betina yang mau melahirkan atau mungkin bunting, itu apakah makanannya sama dengan kelinci normal ya, Dok? Dan untuk manajemen makannya bagaimana, nggih? Mohon izin bertanya. Terima kasih. Dengan bagus nih untuk yang laktasi dan bunting. Nah, kalau untuk laktasi dan bunting tentu energinya dia betul lebih besar. Ya kan? Itu 430 kilojoule tadi ya. Kemudian proteinnya juga harus naik 16%, baik dari pelet maupun case. Kemudian jangan lupa fibernya juga harus tinggi. Fatnya lebih tinggi dikit, oke, tapi ya sebaiknya maksimal 2%. Kalau kakak misalnya temui di pelet secara komersial untuk ini hias, biasanya fat ini bisa lebih tinggi daripada 2%. Itu hati-hati kalau nggak ditambah dengan base ya. Dulu zaman saya masih awal-awal kuliah cari pelet kelinci itu tidak semudah sekarang. Jadi masih banyak menggunakan pelet-pelet yang bukan khusus untuk kelinci. Jadi kalau sekarang pasti akan lebih mudah menggunakan pelet untuk kelinci ataupun base yang dibentuk seperti cetakan pelet. Nah, itu juga bisa. Yang panjang seperti itu yang membantu giginya tetap bisa crunchy gitu. Nah, tetapi ada riset juga yang mengenai struktur gigi, ya, perubahan struktur gigi yang diberikan kelinci full haze, kelinci yang full pellet, atau kelinci dengan pakan yang fresh, kayak sayuran segar. Ternyata gigi kelinci itu akan lebih mudah panjang ketika diberikan makan dengan kelembagaan yang tinggi. Kenapa? Kalau misalnya diberikan dengan haze, itu giginya malah lebih stabil. Jadi yang kita temui, kita ronsen, baik dari sisi PD maupun lateral kanan lateral kiri dibanding bilah maksila, itu di bagian molar sama premolarnya tidak terjadi penumpukan. Jadi rata, bagus sekali kalau dikasih haze. Tapi kalau dikasih pellet juga bagus, tapi masih ada pertambahan kalau full pellet. Nah, kalau dikasih fresh veggie, dia maka bisa saling menumpuk. Kenapa? Karena ruang gigi bergerak akan semakin sedikit. Ruang gigi bergerak akan semakin sedikit. Sama seperti misalnya nih, sekarang ini kan banyak report di masyarakat ya, kalau di manusia, bahwa anak-anak itu sekarang udah banyak ditemui giginya itu nggak beraturan gitu ya. Beda sama dulu. Karena makanan yang sekarang dimakan oleh anak-anak zaman sekarang itu banyak yang creamy, yang sesuatu yang lembut dan lain sebagainya. Nah, otomatis ruang gerak juga berkurang. Sama di kelinci juga demikian. Semakin rendah ruang gerak gigi, maka semakin sering terjadi malocclusion. Malocclusion terjadi, efeknya apa? Terjadi GI statis.
Diastatis jadi apa nantinya? Jadi indigesti. Nah, itu adalah suatu hubungan yang nantinya akan jadi problem. PR-nya di bagian manajerial pemeliharaan. Kok kelincinya nggak naik-naik berat badannya? Kok ini liternya nggak sebanyak biasanya? Ternyata makanannya nggak sesuai. Jadi saya itu sangat setuju sekali bahwa di bagian fundamental dari pemeliharaan itu adalah dari nutrisi, gitu ya. Ketika nutrisi itu tercukupi sesuai dengan kebutuhannya, anggap kita secara sebagai peternak atau di managerial farm breeding untuk kelinci daging, maka komposisi pakan yang tepat itu akan mempengaruhi untuk nilai FCR-nya tadi. Oh, ternyata makan sekian udah bisa nambah berat badan sekian, gitu konsepnya. Gitu. Iya, terima kasih dokter. Tadi ada Rais Adib, raise hand. Oh, Rahma Devi. Ya, silahkan Rahma Devi. Baik, izin bertanya dok, saya Rahma Devi Oktaviana dengan NIM 161231047 dari kelas A. Saya sering menjumpai kalau kelinci itu setelah melahirkan itu sering kanibalisme atau mengalami memakan anaknya sendiri. Lalu apakah ada faktor yang menyebabkan tersebut? Lalu jika ada faktornya, bagaimana cara untuk mencegah ya dok, agar kelinci itu tidak kanibalisme atau memakan anaknya sendiri? Terima kasih. Aku juga pertanyaannya bagus. Kanibal atau memakan anaknya sendiri, ya, itu sering dijumpai untuk indukan-indukan yang mengalami stres cukup tinggi. Stresnya secara intrinsik tadi, secara dalam dirinya sendiri, dia masih dalam kondisi, misalnya BCS-nya, body conditionalnya itu rendah, kurus, tetapi dia dipacu untuk bisa menghasilkan liter, dan ketika sudah menghasilkan liter, dia dikawinkan lagi, sehingga proses stres di dalam dirinya cukup tinggi. Itu faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik juga ada pengaruhnya untuk kanibalisme. Apa ekstrinsik tadi? Ekstrinsik itu ada dari luar, makannya nggak sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu ya, nutrisinya nggak balance. Kedua, lingkungan yang sangat-sangat tidak mendukung, entah di situ dia berdekatan dengan predator lain, entah di situ suhunya sangat ekstrim tinggi, suhunya sangat ekstrim rendah, suara yang sangat mengganggu, dan lain sebagainya. Jadi dua hal mengenai intrinsik sama ekstrinsik itu juga harus diperhatikan untuk kelinci, terutama indukan yang memang diproses untuk meningkatkan nilai reproduksi yang nanti mau diambil, seperti itu. Kalaupun sebagai hewan peliharaan, kelinci yang mengalami kanibalisme juga sama prinsipnya. Jadi ada faktor di dalam tubuh yang harus kita netralkan, rule out yang menjadi pemicunya, yang bagian ekstrinsik juga harus di rule out. Bukan hanya kanibalisme makan anaknya, gitu ya, memakan temannya sendiri pun juga bisa, bahkan memakan dirinya sendiri pun juga bisa. Itu namanya self mutation. Jadi kalau kelinci sudah merasa saking painful, ya, sampai nggak dia akhirnya menggigiti badannya atau kaki-kakinya sendiri, itu juga terjadi. Oke. Gimana Rahma Devi? Baik, terima kasih dokter, sangat menjawab. Terakhir, ayo siapa tadi? Rais Adib jadi bertanya. Tadi sempat raise hand sepertinya. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada Dokter Nimas? Ayo dipersilahkan. Sudah ada Prayudo, Anindya, Nashwa. Yang mau nambah bonus nilai lagi mungkin? Oke. Jika tidak ada, terima kasih banyak Dokter Nimas Permisi, dokter. atas pemaparan. Oh, ada lagi. Monggo silahkan, Rais Adib. Tadi mungkin, ini Iya. saya sama Rais Adib itu bergabung jadi satu. Oh, Jadi jadi ini yang bertanya? Sinta Dewi dari kelas C. Oh ya, silahkan. Sebelumnya terima kasih dokter atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya terkait dengan ternak kelinci. Misalnya kan tadi sudah dibahas tentang BSR ya dokter. Nah itu kalau misalnya dalam suatu ternak itu kelincinya kan ada yang misalnya kekurangan masih dalam tahap yang belum terlalu normal gitu bobotnya. Nah itu tuh apakah harus dilakukan pemantauan dan misalnya dalam suatu ternak itu
dalam kelincinya itu bukan hanya satu. Apakah akan dikandangkan? Kalau misalnya di sini saya ibaratkan dengan ayam ya dokter. Kalau misalnya ya, Oke, Dok. Oke, Kak, lanjut lagi. iya. Kalau misalnya dari peternakan ayam kan misalnya dari ayamnya tidak memenuhi bobot yang ditentukan, misalnya terlalu kurus atau terlalu gemuk kan di kelompok-kelompokkan ya dokter. Nah, itu kalau dalam ternak kelinci itu apakah sama dengan ternak ayam atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih dokter. Ya, kalau di kelinci tentu juga ada namanya scoring, Dok. Kak. Jadi ada scoring. Scoring itu ketika ini indukannya bisa masuk untuk proses dia dilakukan sebagai indukan atau tidak. Karena kalau memang dia tidak sesuai dengan dia pula qualified, kemudian kita paksakan, maka nanti kita akan hanya mengeluarkan cost untuk pakan yang tinggi. Tapi kalau oke, dia sudah memenuhi body condition score-nya sudah ideal, kemudian secara fisiologi bagus, kesehatan bagus, dia berarti calon-calon betina yang bisa untuk menghasil anakan. Seperti itu. Kalau memang dia BCS-nya rendah, tidak bagus, maka jangan masukkan dia di bagian indukan. Jadi bisa dikuling. Dikuling itu artinya mau dikuling dia memang apa namanya diambil karkasnya atau dikuling sebagai pet seperti itu. Tapi kalau untuk penghasil daging itu kakak harus sudah bisa men-setting atau men-scoring bahwa dia sudah lulus untuk dilakukan proses untuk dikembangbiakan. Baik itu kembangbiak alami, baik itu kembangbiakan inseminasi seperti itu. Kalau di peternakan ya seperti itu. Tapi kalau untuk hewan peliharaan ketika tahu indukannya ini qualified-nya rendah, lagi sakit, BCS-nya rendah, maka harus dilakukan untuk peningkatan body condition score, gitu ya. Peningkatan berat badan juga dan kondisi fisik lainnya. Oke, tidak ada parasit darah. Nah, paling penting itu parasit darah ya. Jangan sampai ada parasit darah di kelinci. Kalau ada pardar, diberikan apapun juga sama aja, nanti hasilnya jelek. Gitu. Screening pakai ini, pakai CBC test sama blood smear tadi. Oke. Iya, gimana Sinta? Baik, terima kasih dokter sudah menjawab. Iya, Dokter baik. Lutfi, Iya, dokter. saya mau tanya boleh? Nanti kalau yang bisa ngetik di chat duluan 5 orang, saya ada kasih yes di tempat saya. Silahkan, monggo dokter. Ya, Harus cepat ya nulisnya. ya, Yang siapa paling cepat? paling cepat. Gitu. Saya nggak usah susah kok. Nanti yang berhubungan sama divisi peternakan gitu ya. Udah siap belum nih? Monggo. Siap-siap semuanya. Di closing ya, kan closingnya jam 11 kan? Iya. Ya. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya satu aja ya, jadi atau gini aja, karena 5 HIS, jadi saya ambil yang tercepat dan terbenar, ya, tercepat dan terbenar. Sebutkan ya nama, ya, ordo dan spesies untuk kelinci domestik. Yang tercepat dan terbenar 5 orang. Ordonya tadi apa dan spesiesnya apa gitu kan? Dan langsung Ayo, siapa yang paling cepat? Ya, di kolom chat dokter Risa Mardetila. Ordo Lagomorpha, spesies Ornithologus cuniculus. Iya, bagaimana dokter Nimas? Oke, sudah. Nanti ini saya screen, terus boleh diklaimkan, nanti bisa diambil di Pradika Reddit semua cabang. Terima kasih banyak dokter Nimas. Ini tunjukkan aja chat. Baik, Oke. sudah. Jadi supaya nanti bisa tahu HIS itu seperti apa gitu ya. Nanti bisa ambil aja di Pradika Reddit HIS-nya dari saya. Gitu ya. Kita ada berbagai jenis HIS di situ. Jadi supaya tahu, oh ternyata HIS-nya seperti ini gitu. HIS yang lokal kita apa, HIS yang kita impor apa. Jadi semua itu sebetulnya bagus. Maka dari itu yang teman-teman atau kakak di sini biar tahu makanannya untuk kelinci itu harusnya seperti apa. Gitu.
poin dari saya tadi ya untuk manajemen pemeliharaan supaya lebih diperhatikan lagi mengenai kebutuhan di kelinci itu sendiri, gitu ya. Tidak berdasarkan oh ya kelinci itu harus makan yang sayur dan sebagainya. Nah, itu boleh saja. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, boleh kan diberikan wortel? Tidak ada yang dikatakan tidak boleh, boleh, tetapi harus ada proporsinya. Nah, tergantung kita nanti tujuannya untuk kelinci apa dulu. Kalau sebagai pet ya boleh aja, tapi dengan proporsi yang juga tidak menjadi utama, karena utamanya dia butuh serat. Kalau untuk sebagai mahasiswa kedokteran, paling tadi yang penting adalah bagaimana kita mengkoleksi sampel kalau kita mau screening, gitu. Jangan sampai salah untuk handling restraint, kemudian nanti penentuan mengenai kelinci itu perlu ditreatment atau tidak dengan kondisinya. Oke, itu dari saya. Terima kasih, Dr. Sufi. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Dokter Dimas atas pemaparan dan juga closingnya yang sangat lengkap sekali terkait manajemen pemeliharaan dan nutrisi pada kelinci. Terima kasih juga kepada peserta mahasiswa yang telah aktif berpartisipasi selama sesi diskusi ini. Kemudian sekarang kita akan masuki sesi penyerahan sertifikat secara virtual kepada narasumber kita, Dr. Nimas. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Dr. Muhammad Anam Al-Arif, Dr. Hewan MP, untuk secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada Dr. Nimas. Baik, Mbak Nimas, bukan main pengalamannya banyak sekali ya di bidang kelinci ya. Sangat bisa memotivasi mahasiswa itu ya, sehingga banyak yang bisa diambil dari pengalaman tersebut. Berikut saya serahkan sertifikatnya sebagai tanda terima kasih. Monggo Mbak Nimas. Banyak dokter untuk sertifikat yang sudah diberikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya di sini. Ya, semoga semakin semangat lagi belajarnya. Saya dulu paling senang kalau pelajaran di teknologi pakan di divisi. Oh ya. Ya, pakan itu ngapalinya. Kemudian kalau ujian kalau praktek juga untuk mencium macam-macam jenis bahan pakan tuh ternyata menyenangkan. Itulah yang membuat kenapa saya dari S1 dan S2 risetnya tentang pakan dengan almarhum Fauziah dulu. Jadi alhamdulillah ini semoga bisa menginspirasi semuanya untuk terus semangat belajar ke depannya. Baik, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Dr. Anam, Dr. Nimas. Dengan demikian acara kuliah tamu manajemen pemeliharaan dan nutrisi pada kelinci resmi kami tutup. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta dan mahasiswa yang telah hadir dan juga berpartisipasi aktif dalam sesi kegiatan kuliah tamu virtual melalui Zoom ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi hingga menjelang siang hari ini dapat bermanfaat dan juga diaplikasikan nanti di masa depan, baik di dunia akademik maupun praktisi seperti itu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya sekali lagi dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di kegiatan kuliah tamu selanjutnya. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Mbak Nimas.